Pemirsa, inilah Cerdas Hukum, program yang bakal membahas persoalan hukum. Bersama saya, Mufid. Kali ini kita akan membahas persoalan bullying. Apa sih bullying itu? Apa yang dimaksud dengan bullying itu? Dalam program ini kita kedatangan narasumber Bang Alvin Rafael dari LQ Indonesia Law Firm. Bang, selamat sekarang. Gimana kabar Bang? Baik. Bang, bisa dijelasin Bang, ini kan akhir-akhir ini, belakangan ini kerap terjadi nih kasus bullying di lingkungan pendidikan. Mungkin bisa dijelasin dulu Bang, apa sih bullying itu? Apa yang maksud bullying itu? Sebenarnya gini, untuk tindakan bullying itu pada dasarnya adalah sebuah rangkaian tindakan negatif dan agresif yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok untuk menyerang kehormatan satu pihak yang lebih lemah. Nah, itu bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Bisa bisa berkelanjutan, bisa kayak sehari doang, atau bisa berbulan-bulan, atau bisa beberapa minggu, atau dikenal itu masa ospek kita ngomong. Jadi biasanya kalau kayak di sekolahan tuh ya, di kumpulan sekolahan itu kayak biasanya yang senior atau yang dia rasanya punya power, dia ngebully orang yang lebih lemah. Seperti itu. Berarti ada ke tingkat sosial ya Bang? Iya, biasa faktornya itu dari pertama senioritas dan juga kasta sosial atau kayak status ekonomi biasanya. Itu yang menjadi faktor bully. Nah, ini kan kita dapat cuplikan video peristiwa bullyingnya Bang. Bakal kita putar cuplikannya. Mungkin Abang bisa lihat videonya. Terjadi malah sebaliknya. Saya disiksa, saya dibully, dianiaya saya di sana. Di hari pertama, saya sudah dilecehkan, kemaluan saya dipegang oleh para pelaku sekitar 30 orang. Mereka selalu mengejek-ejek saya. Mereka selalu melecehkan saya. Saya dibilang orang kampung, saya tidak mampu. Bang, video itu apa sih Bang yang bisa ditangkap dalam Abang setelah melihat video ini? Oke, kalau misalkan dilihat dari video tadi ya, jadi kan ada perkelahian di sini nih, antara dua belah pihak. Nah, sisanya ada audiensnya yang nontonin tuh. Ada audiensnya. Nah, jadi saya juga sempat baca beritanya awalnya itu. Pihak BINUS itu dari perwakilan dari kuasa hukumnya ya, dia menyampaikan bahwa ini adanya kesepakatan untuk melakukan perkelahian atau bahkan tinju. Karena kita sendiri kan aksi tinju kan, jadi ya kan satu kayak yang satu mukul, yang satu membalas juga dan sebagainya. Sebenarnya untuk bullyingnya ini kita belum tahu, ya kan? Untuk terjadi perselisihan ini, kan tadi kan pihak BINUS ada bilang pihak sekolah tuh ngomong Yang membantah katanya itu adalah kesepakatan. Tidak termasuk kasus bullying. Iya. Karena antar siswa aja, kasus antar siswa. Iya, perselisihan antar siswa kan. Nah, berarti ada kata sepakat di sini. Nah, pertanyaan saya cuma satu. Ini beneran sepakat, ya, beneran sepakat antara kedua belah pihak nih, sama-sama oke, atau dari pihak korban ini emang dipaksa untuk sepakat? Itu pertanyaan saya. Kalau saya, menurut saya pribadi, menurut analisa saya ngeliat ini, ya sebenarnya mana ada sih orang mau berantem. Atau juga dia orang baru loh, hitungannya. Otomatis dia diejek, bisa jadi ya, ini diejek, direndahkan, ditekan sampai seakan-akan dia mau nggak mau nggak bisa nolak. Jadi mau ngomong ya udah oke, dua gitu sekalian untuk menjaga atau bisa dibilangnya mempertahankan kehormatannya dia. Itu tujuannya sebenarnya. Kenapa dia mau melakukan ini? Kenapa sih bisa ngomong kayak gitu? Hal ini sangat-sangat umum terjadi di wilayah sekolah pendidikan atau bahkan di kampus atau bahkan di mungkin di camp atau di mana itu sangat-sangat lumrah terjadi hal seperti itu. Nah, yang menariknya kan ini Bang, yang jadi sorotan lagi nih sama masyarakat, ini kan kasusnya udah lama ini dilaporin. Ya kan, awal tahun 2024 pelaporannya Januari ke
Polres Jakarta Selatan. Nah, itu nggak ada progres sama sekali kasus itu. Nah, setelah pihak korban memviralkan videonya, pihak polisian lalu kembali memproses, mengusutlah kasus itu, laporan itu. Ini dari pengalaman abang sebagai lawyer, apa sih penyebab polisi, pihak kepolisian itu lambat dalam menangani kasus seperti itu, Bang? Apa ada misalnya apakah ada keterlambatan ini karena background latar belakang seorang terlapor? Nah, ini kan kabarnya kan 4 terlapor dari pelaku ini ada anak dari ketum partai, pejabat, anggota DPR, bahkan sampai direktur perusahaan besar. Mungkin apa penyebabnya itu, Bang? Apa ada kaitannya dengan itu? Oke, berarti kalau misalnya kita melakukan analisa di sini, kita merujuk pada video yang tadi. Yang terjadi pemukulan itu ya, persisian itu ya. Pihak korban mengaku tidak adanya, maksudnya kayak dia mengaku bahwa dia dibully, ya kan, kelaminnya dimainkan dan sebagainya. Tapi dari video kita melihat dia itu memperkelahikan sebenarnya. Jadi kenapa polisi tidak bisa melanjutkan kasus ini ke tahap yang lebih lanjut? Karena mungkin ada perbedaan statement di sini. Ada kedua belah pihak. Si pelapor ngakunya bilangnya, ini saya dibully dan sebagainya. Tapi si pihak sekolah bilangnya, enggak, aku nggak dibully. Emang ini perkelahian antar siswa pada umumnya. Maka itu polisi merasa, oh ini kayaknya belum cukup bukti nih. Karena rangkaian tindak pidananya belum sempurna. Ya memang hal seperti ini emang ada tindak pidananya sebenarnya. Tapi kan dalam pelaporan itu, Bang, kabarnya itu pihak pelapor udah menyertakan bentuk dokumen berkas video. Video pemukulan yang terjadi di toilet itu kan sama adik kantin. Tapi pada saat pelaporan itu ya tidak ada tindak lanjut dari polisi. Bahkan polisi baru menindaklanjuti setelah pihak pelapor memviralkan video ini. Nah, ini penyebabnya apa yang Bang kayak gini nih? Apakah ada kaitannya ya terlapor ini karena latar belakang dari keluarga yang berada lah, sementara pelapor ya dari masyarakat menengah ke bawah. Itu ada nggak itu kaitannya ke penyebab? Ya, pengalaman abang ini dari kasus hukum yang abang tangani sebelumnya, pasti kan ada lah sedikit banyaknya kan? Ya, kalau misalkan kayak gini, kita juga harus mengerti posisi dari di pihak instansi kepolisian. Ini kan yang masuk kasus ini kan banyak nih. Ya kan? Mungkin ada sampai ribuan kasus setiap bulan ya. Dia menerima laporan dari pihak manapun ya kan? Karena pada dasarnya pihak kepolisian tidak boleh menolak laporan apapun. Mau itu jelas atau enggak, ya pokoknya terima dulu. Itu kan ya. Dan penyidik kan pasti akan bekerja keras untuk kayak mensortir mana dan sebagainya. Ya itu mungkin karena terlalu banyaknya laporan masuk dalam instansi, jadinya nggak diproses ya, mungkin karena kita ngomongnya masa tunggunya. Cuman dari sini kan saya menilai bahwa pihak kepolisian itu adalah instansi yang paling dekat dengan masyarakat. Benar-benar. Ya, dia kan bertugas untuk mengayomi masyarakat dan juga tentu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Jadi saya harapnya adalah jika ada kasus yang seperti ini, jangan sampai tunggu sampai viral. Ada apa-apa ya langsung diproses gitu loh. Kedepannya mau ini diterima atau enggak, ya kan? Ya setidaknya diproses dulu gitu loh. Berikanlah kepastian kasus ini diterima atau enggak gitu. Jangan sampai digantungin seperti ini. Dan saya yakin kinerja polisi udah bagus. Nah cuman kita ngomong ada oknum di sini ya. Ada oknum yang mungkin kerjanya agak lambat. Atau kayak dikit-dikit bisa ngomong kurang efisien lah, atau karena mungkin beban kerjanya dibagi ke, bahkan penyidik itu ada beberapa ya, mungkin di salah satu pihak itu ada beban kerjanya yang terlalu tinggi dibandingkan pihak yang lain. Jadi kalau bisa internalnya lebih diperbaiki, dan kami masih percaya bahwa pihak kepolisian sebenarnya itu masih bagus banget lah dalam bekerja. Dan tolong dengan cara seperti ini tunjukkannya ke masyarakat. Bang, bisa ini kan dari pengalaman abang sebagai lawyer, dari pengalaman abang jadi lawyer di LQ misalnya, itu
apa sih bang penyebab pihak kepolisian itu lambat dalam proses kasus seperti pelaporan bullying ini? Ini kan polisi terkesan lambat, mengingat pelaporan ini kan dari bulan Januari diproses baru bulan ini, baru bulan September. Nah, itu apa penyebabnya bang? Apa ada kaitannya dengan background keluarga sebagai terlapor? Apalagi kan isunya kan kabarnya ini terlapor ini, pelaku bullying ini ada anak dari anggota DPR, terus pejabat, pengusaha sama direktur perusahaan besar, bahkan dari ketua umum partai. Itu ada nggak itu bang pengaruhnya ke situ sehingga polisi tidak lambat dalam proses itu? Oke, jadi sebelum kita bahas itu ya, kita mesti lihat dari sisi polisinya dulu. Karena di kantor polisi itu, di saat ada seseorang yang melakukan pelaporan terhadap calon tersangka, kita sebutnya ya, kepada pihak terlapor ini, kan polisi itu kan terima kasus itu banyak. Itu bisa kayak per bulan itu bisa ribuan yang dia terima itu, gitu kan ya. Ya jadi nggak heran kalau skip, ya kan? Atau juga mungkin juga dari penyidiknya juga harus lebih cepat juga, dan juga atau mungkin bukti yang dikumpulkan belum konkret, atau ibaratnya ini kayak rangkaian pidananya ini belum sempurna karena keterbatasan alat bukti. Itu bisa jadi bisa melambat, atau juga penyebab utama juga ya, bisa jadi juga, atau juga ada upaya RJ juga, restoratif justice atau mediasi supaya laporan polisi cabut. Itu bisa juga menunggu hal itu makanya jadi lama, karena kan bagaimanapun kan pasti ada upaya damai sebelum terjadinya, ibaratnya kayak ini si pelapor nih, pelapor melaporkan si pelapor, lalu si pelapor ini ibaratnya mau dimasukin ke unsur pidananya kena nih, mau dijebosin ke penjara, ya pasti kan terlapor gak 3 jam dong, dia pasti pakai kuasa hukum kan, nah, biasanya ada mediasi dulu. Nah biasa faktor-faktor itu bikin lama sebenarnya kalau dari segi kita ngomong secara normatifnya ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan dari segi ada pengaruh dari orang tuanya atau backgroundnya siapa gitu, intervensi lah kan, intervensi itu bisa dibilang ya berdasarkan pemahaman dari masyarakat ya, ketika masyarakat tahu itu memang ada seperti itu. Ada oknum lah yang bermain juga ya. Ada oknum jatuhnya. Cuman saya masih percaya bahwa pihak kepolisian ini sebenarnya masih bagus cara kerjanya. Dan saya juga saran untuk pihak kepolisian itu jangan pandang bulu. Kalau misalkan ada laporan yang masuk, tolong semuanya diproses semuanya. Ya karena kan saya tahunya gini, polisi itu adalah instansi yang paling dekat dengan masyarakat. Dia yang secara mengayomi, karena dia secara langsung bertemu dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Masyarakat punya masalah apa, punya pengaduan apa, dia larinya ke polisi semuanya. Nah, saya masih percaya polisi masih punya etikat baik itu dan menjaga nama baik instansi. Jadi kalau misalkan ada beberapa oknum-oknum yang dinilai nakal di belakang, ya mohon diberantas jatuhnya. Jadi dalam langkah tegas untuk demi kenyamanan dan keamanan masyarakat. Pesan nih ke Pak Kapolri kan? Ya itu salah satu agar lebih memperhatikan yang anak-anak buahnya yang di bawah lah kan, biar menjadi presiden buruk di tengah masyarakat. Iya, saya nggak bilang semuanya kayak begitu ya. Cuma beberapa oknum. Ada juga polisi yang baik kan. Banyak yang baik saya akui. Nah, cuman beberapa kan ada yang nakal di belakang lah, oknum gitu. Oknum lah. Oknum yang memanfaatkan situasi jabatannya banyak kan. Padahal kan sebenarnya nih kalau dari segi hukum kan ini beban moral juga kan jabatan ini. Betul, iya. Tapi kan kebanyakan dari kita ya memanfaatkanlah posisi jabatan itu. Iya. Nah, tapi kembali lagi nih Bang kita ke kasus bullying ini. Nah, ini kan Polres Jakarta Selatan sudah menaikkan kasus ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Nah, tapi belum ada yang ditetapkan tersangka dari 4 orang ini. Nah, itu Bang bisa dijelaskan dari perspektif hukumnya gimana sih? Oke, kalau kita merujuk pada video yang tadi, kita lihat pihak pelapor itu memberikan statement, kita ngomong ya, bahwa dia itu dibully dan sebagainya, kayak dimainkan alat kelaminnya, terus juga kayak
hina, direndahkan dan sebagainya. Sedangkan video yang kita lihat ini adalah video perkelahian. Iya. Jatuhnya. Nah mungkin dari pihak sekolah juga nih, dari pihak BINUS juga bilang ini nggak ada bullying loh, ini murni perkelahian. Tapi kita nggak tahu juga di belakangnya seperti apa. Iya. Nah mungkin karena apa ya bisa dibilang ya, kekurangan bukti lah, kekurangan bukti jatuhnya. Jadi polisi masih belum bisa memproses sampai ke tahap yang lebih lanjut. Karena mungkin Tapi kan korban itu kemarin udah bilang bang pada saat konferensi pers kan melalui kuasa hukumnya itu dalam berkas pelaporan itu ya mereka udah menyampaikan beberapa bukti yang dianggap itu kuat untuk dilanjutkan tahap proses selanjutnya. Nah, itu gimana bang? ya kalau misalkan seperti itu ya saya harap sih sebenarnya polisi memproses dengan lebih baik lagi itu karena jangan sampai ibaratnya di belakangnya itu siapa, backingannya siapa sampai akhirnya menghambat tindakan ini kasus ini gitu. Masa mesti tunggu viral dulu baru naik lagi? Nah itu persoalannya di situ bang. Iya, jadi saya harap polisi tanpa diviralkan harus bisa memproses gitu, tidak kayak dikit viralin dulu baru diproses, viralin dulu diproses kayak kasusnya Pina Cirebonnya dulu. Iya. Kan lama itu kan nggak diproses kan? Iya. Totonya keluar filmnya baru diproses. Sama persis lah sama kasus ini kan Iya. udah viral, diviralkan videonya sama korban, polisi baru bergerak cepat kan, Iya. menangani proses kasus ini ke tahap selanjutnya. Iya, cuman saya yakin polisi masih punya niatan baik lah untuk melakukan ini. Mungkin karena nggak terorganisir aja, jadinya mungkin kadang-kadang kasus kesini itu wajar sebenarnya sih. Iya. Karena kan yang masuk banyak juga kan. Iya. Cuman ya tolong lebih diperbaiki lagi dan juga kalau dikit-dikit ada kasus jangan tunggu diviralin baru jalan gitu loh. Ya kalau mau ada kasus masuk ya proses secepatnya seperti itu. Nah ini kan kita bakal kembali ini ke pihak yayasan, pihak sekolahnya bang. Pihak sekolah BINUS, ya. Ini kan SMA BINUS sudah membantah nih, bantah melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan bahwa memang kasus itu ya murni perkelahian antara siswa, tidak ada perundungan, bullying atau segala macam seksual, nggak ada. Ini kira-kira bang, ini kan pihak sekolah ini kan udah terkesan lepas dari tanggung jawab nih, ya kan? Kira-kira bisa nggak ini bang, pihak sekolah ini diproses hukum? Menurut kacamata hukumnya gimana yang abang ketahui? Kalau menurut saya sih sebenarnya pihak sekolahan itu ya berdasarkan perjanjian, kembali lagi perjanjian antara sekolah dan siswa. Seperti apa? Tanggung jawab sekolah seperti apa? Karena dia bakal perdata. Sebenarnya kayak begini. Karena kan dari yang saya tahu, bagaimanapun siswa yang bersekolah kayak di suatu sekolah swasta, itu kan wajib. Ibaratnya gini, dia tuh masuk ke sekolah, berarti orang tuanya nggak di situ. Orang tuanya di rumah. Berarti tanggung jawab, berarti guru sebagai pengganti orang tuanya di sekolah, ya kan? Nah dari pihak sekolah juga harusnya bisa memastikan, kayak jangan sampai adanya kayak hal-hal yang tak diinginkan di luar jam pelajaran. Iya. Kan hal seperti kan saya kan pasti di luar jam pelajaran. Iya. Nggak mungkin di jam pelajaran. Benar. Jatuhnya bisa nggak diproses atau enggak? Secara perdata bisa. Secara perdata bisa ya. Secara perdata bisa, karena itu dasar perjanjian itu. Waktu pas anak itu mendaftarkan sekolah, mendaftarkan ingin bersekolah di suatu tempat sekolah swasta, pasti ada perjanjian di sini. Nah, paling perjanjian itu yang nanti akan jadi patokan. Tanggung jawab sekolah itu di mana. Asalkan dicantumkan di perjanjian itu. Sebenarnya kalau nggak dicantumkan, ya nggak bisa diproses hukum. Palingan biasanya tuh pihak korban akan meminta ganti rugi untuk apa? Kayak biaya pengobatan atau biaya kompensasi dan sebagainya itu bisa. Ya mudah-mudahan kita berharap lah kasus ini segera terungkap. Maksudnya siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu dia tadi diskusi kita bersama Bang Alvin Rafael yang membahas tentang kasus bullying atau perundungan di lingkungan sekolah BINUS, SMA BINUS School.
Semoga diskusi ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di diskusi selanjutnya yang membahas program Cerdas Hukum.